Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulif Trianingsi. Saya dari kelas 12 keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 8 tentang meraih berkah dengan mawaris. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam itu tidak adil. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Nah, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama itu orang yang meninggal, orang yang disebut pewaris atau orang yang mewariskan. Yang kedua itu harta milik orang yang sudah meninggal atau orang yang meninggal meninggalkan harta warisnya. Yang ketiga itu satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang meninggal yang disebut sebagai ahli waris. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita mewariskan harta kepada orang yang sudah meninggal, itu enggak. Jadi kita harus mewariskan kepada orang yang masih hidup gitu, entah itu keluarga, kerabat atau apapun itu. Selanjutnya, ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting, karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, tapi di sini dalam konteks yang sudah meninggal ke yang masih hidup. Menurut istilah, warisan adalah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Jadi yang dikasih itu nggak boleh harta yang ilegal ya, jadi harus yang legal. Yang maksudnya yang legal itu yang benar-benar fix itu emang punya seseorang itu gitu. Jadi nggak boleh nih misalkan dia ngasih warisan tapi sebenarnya tuh, misalkan dia ngasih warisan tanah tapi sebenarnya tanahnya itu punya saudaranya atau punya anaknya, mungkin itu tuh nggak boleh diwarisi. Jadi harus yang benar-benar punya seseorang itu yang meninggal tadi. Dasar-dasar hukum waris itu, sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, yang kedua adalah as-sunnah atau hadis, yang ketiga itu jima. Ketentuan mawaris dalam Islam itu tuh, yang pertama ada ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asabah, dan 10 orang dari ahli waris perempuan yang biasa disebut sebagai ahli waris zawil furud. Nah, nggak semata-mata si saudara-saudaranya itu bisa mendapatkan warisan. Jadi itu tuh ada beberapa syaratnya agar bisa mendapatkan warisan. Nah, syarat-syaratnya itu tidak adanya, yang pertama tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua itu kematian orang yang diwarisi, walaupun kematiannya tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga itu ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi jika seseorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anak yang meninggal dunia,
maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Nah, ada beberapa sebab kenapa seseorang menerima harta warisan. Yang pertama itu ada nasab, yaitu keturunan. Yang kedua itu ada pernikahan. Yang ketiga itu ada wala. Wala itu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Nah, ada juga nih sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama itu ada kekafiran. Yang kedua itu ada pembunuhan. Jadi maksud dari pembunuhan ini kayak misalkan ada seseorang membunuh ibunya. Nah, seseorang ini, si anaknya ini tuh nggak berhak mendapat warisan gitu, karena dia yang membunuh ibunya. Terus yang ketiga itu ada perbudakan. Yang keempat ada perzinaan. Maksudnya perzinaan itu kayak seorang anak yang terlahir dari hasil zina itu tuh tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Kasihan kan, jangan berzina, gak boleh. Yang kelima itu ada li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketentuan pembagian harta warisan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam, yaitu ahli waris zawil furud yang tadi sudah saya sebutkan. Terus yang kedua itu ada ahli waris asabah. Apa sih ahli waris zawil furud itu? Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama itu ada 1/2. Itu tuh yang berhak itu si suami jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki. Terus yang kedua itu ada anak perempuan, yang ketiga ada cucu perempuan, yang keempat saudara perempuan, yang kelima saudara perempuan sebapak sendirian. Jadi nggak ada saudara-saudara lagi. Yang kedua itu mendapat 1/4, yang mendapat itu suami dan istri. Yang ketiga itu dapat 1/8. Yang berhak mendapat 1/8 ini adalah istri, tapi jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jika suami memiliki istri lebih dari 1, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri. Jadi kalau misalnya si bapak ini punya misalkan 3 istri gitu, jadi 1/8 ini harus dibagi rata sama 3-tiganya. Nggak boleh nggak seimbang gitu, maksudnya nggak boleh nggak rata ya. Semua yang si 3 istri ini berhak mendapatkan bagian-bagiannya masing-masing, tapi 1/8 itu dibagi 3 ya, bukan masing-masing 1/8 gitu. Terus yang keempat itu ada mendapatkan 2/3. Yang pertama itu ada 2 anak perempuan atau lebih, yang kedua ada 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan sekandung atau lebih, yang keempat itu 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Terus yang kelima itu mendapat 1/3. Yang mendapat 1/3 itu ada ibu, yang kedua itu ada 2 saudara seibu atau lebih, yang ketiga itu ada kakek. Nah, yang keenam itu mendapat 1/6. Siapa sih yang mendapat 1/6 itu? Yang mendapat 1/6 itu ibu, nenek, bapak secara mutlak mendapat 1/6. Yang keempat kakek, yang kelima saudara seibu, yang keenam cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi kalau misalkan si bapak ibu ini punya anak laki-laki, terus anak laki-lakinya punya anak perempuan, nah itu. Terus saudara perempuan sebapak. Nah, selanjutnya kita beralih ke ahli waris asabah. Apa sih ahli waris asabah itu? Ahli waris asabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6 tadi. Kan tadi saya sudah sebutkan 6 kan, furud itu ada
Yang pertama 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8. Ahli waris asabah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ahli waris binasab. Nah, ahli waris binasab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada asabah bi an-nafsi. Yang kedua itu ada asabah bil ghair. Yang ketiga itu ada asabah ma'al giyar. Nah, yang terbagi menjadi dua tadi itu selanjutnya ada asabah bis sabab, karena sebab. Apa sih manfaat hukum waris dalam Islam itu? Jadi tuh hukum waris Islam ini memberikan jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Nah, itu tuh manfaatnya ada tiga nih. Yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Jadi nggak ribut-ribut tuh kan, karena tadi sudah dibagi rata. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Jadi nggak rebutan gitu, kayak saya pengen dapat segini, saya pengen dapat segini, saya pengen dapat segini. Kan kalau misalnya dalam Islam kan di situ sudah tertulis atau sudah dijelaskan bahwa si ini berhak mendapatkan berapa, si ini berhak mendapatkan berapa gitu. Yang ketiga ini peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.